Shalom. Hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda Israel, anak muda Yahudi, yang berada di Persia. Ketika Babilonia menaklukkan Yerusalem, rajanya mengangkut semua orang-orang yang bijaksana, yang pintar, anak-anak muda terutama, yang memiliki potensi diangkut ke Babel. Karena pada waktu itu yang menguasai dunia adalah Babel, kerajaan Babel. Kemudian terjadi peralihan kekuasaan dengan cepat. Peralihan kekuasaan dengan cepat ini menyebabkan kerajaan Babel runtuh. Dan dia digantikan oleh kerajaan Persia. Daniel sudah terlanjur berada di Babel dan penguasa berganti dari Babel menjadi Persia. Bayangkan betapa hebatnya Daniel ini. Dia diangkat menjadi penasehat yang luar biasa, baik dari raja-raja Babel maupun raja-raja Persia. Karena apa? Karena roh Elohim ada di atas kepalanya dan menyertai dia. Kita akan belajar dari kehidupannya dan tantangan-tantangan yang dia hadapi. Khususnya ketika dia berada di dalam masa pemerintahan Raja Persia. Dan kita tahu, baik kerajaan Babel maupun kekaisaran Persia, mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah pagan atau berhala. Mari kita lihat hal pertama yang kita lihat dari kehidupan Daniel, bicara mengenai promosi dari Tuhan. Saya ingin kita melihat sebentar gambar peta yang ada di atas ini. Lihat yang warna kuning itu dan bayangkan seperti itulah luasnya kekaisaran Persia di masa itu. Dia menguasai Mesir, dia menguasai wilayah Palestina, dia menguasai wilayah utara, dia menguasai seluruh Arab, dia menguasai hampir 3/4 wilayah dunia di masa itu. Betapa hebatnya kekaisaran Babel. Mereka memberikan impact dan dampak yang sangat besar. Jadi kalau kita melihat peta Israel yang ada di Palestina di situ, itu begitu kecil. Dan dia mengangkut semua orang-orang itu. Waktu Babel menguasai tempat ini, mereka mengangkut semua orang-orang dari tempat itu dan membawanya ke Babilonia. Kemudian Persia menaklukkan Babel. Wilayah penaklukan Babilonia itu jauh lebih besar lagi daripada wilayah penaklukan Babel. Dan kita melihat di peta ini kekuasaan Persia melebihi kekuasaan Babel dan dia menguasai kurang lebih 3/4 wilayah dunia di masa itu. Daniel dan teman-temannya sudah terlanjur di sana sejak masa Babel. Dan otomatis karena dia termasuk salah seorang bijaksana, maka dia juga menjadi orang yang dipakai oleh raja-raja Persia. Jadi dalam konteks kerajaan Persia kita akan membahas, kita akan belajar dari kehidupan dan pengalaman Daniel. Apa yang menjadi kunci rahasia dari keberhasilan Daniel? Lihat poin ini, dia dipromosikan oleh Tuhan. Dia menjadi penguasa walaupun dia adalah seorang buangan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 dan 3 kita lihat bahwa Raja Persia mengangkat orang-orang yang diberikan mandat khusus untuk menjadi kepala atas kepala. Perhatikan, kepala atas kepala. Raja Persia mengangkat perwakilan-perwakilan wakil-wakil raja yang berada di dalam wilayah-wilayah tertentu dalam seluruh kekaisarannya. Lihat yang warna kuning itu, dia angkat wakil-wakil raja itu. Dan wakil-wakil raja itu tidak bisa dan tidak boleh langsung mengakses raja. Di bawah raja ada wakil raja sebanyak 3 orang. Kepada mereka lah penguasa-penguasa seluruh wilayah ini akan datang menghadap dan menyampaikan keluh kesahnya kepada raja utama. Daniel berada dalam posisi di bawah raja langsung. Dia satu dari 3 orang pejabat tinggi yang diangkat oleh raja, di mana kepadanya menghadap seluruh gubernur dan bupati dari seluruh daerah warna kuning ini. Inilah promosi yang begitu hebat yang turun dalam kehidupan Daniel. Dia dipakai oleh 2 kekuasaan secara berturut-turut. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa seperti itu. Biasanya pergantian kekuasaan, pengurus juga berganti. Betul? Kalau pimpinan berganti, seluruh kabinet berganti. Presiden berganti, kabinet berganti.
Pimpinan perusahaan berganti, kadang-kadang terjadi dia mengganti orang-orang lama dan mengganti dengan orang-orang baru yang mendukung kepemimpinannya. Seperti itu pola yang ada di dunia. Lihat dalam firman Tuhan dikatakan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saking besarnya kekaisaran Persia di masa itu, raja tidak bisa langsung memerintah wilayah-wilayah tersebut. Karena di masa itu mereka menaklukkan, gubernur diangkat. Mereka menaklukkan daerah lain, wakil diangkat di sana. Jadi mereka lah yang akan memberikan laporan ke pusat kerajaan atau ke pusat kekaisaran. Dan Daniel sangat berkuasa. Betapa hebatnya seorang Daniel, saudara. Apa yang kita lihat dari kehidupannya dalam poin yang pertama ini, sekalipun dia adalah seorang tawanan perang, status Daniel di masa itu adalah orang buangan. Karena dia adalah orang tawanan dari masa Babel yang kemudian diwariskan kepada orang Persia. Seringkali ini menjadi poin yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Bahwa apapun situasi kita, mungkin kita terusir. Mungkin kita merasa terbuang seperti Daniel. Itu tidak lantas langit runtuh dalam masa depanmu. Langit runtuh dalam kehidupanmu. Tidak demikian pola yang Tuhan perlihatkan melalui kehidupan Daniel kepada kita. Kalau promosi Tuhan ada di dalam hidupmu, dimanapun engkau berada, apapun statusmu, apapun situasi kehidupanmu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan situasi dan statusmu. Jangan pernah ngomel terhadap kondisi-kondisimu. Karena siapa tahu situasi sulit, posisimu sebagai orang terbuang, dipakai oleh Tuhan sebagai pintu untuk menggunakan hidupmu dan menjadi berkat di tempat di mana engkau berada. Haleluya. Kadang-kadang kan kita tidak nyaman dipindahkan ke sebuah tempat yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Atau yang mungkin menurut kita di sana kita justru menjadi orang asing. Kadang-kadang kan kita tidak merasa nyaman. Kalau misalnya kita digeser ke sebuah posisi yang menurut kita diasingkan. Saudara, lihat pengalaman dari Daniel. Dia belajar taat. Dia belajar meletakkan kepercayaannya kepada Elohim. Dan apa yang terjadi? Elohim justru mengubahnya menjadi orang asing yang menjadi berkat di tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyalahkan situasi hidupnya. Dia tidak pernah berkata, dan saya tidak ada pernah catatan tentang Daniel. Dia menangis dan berkata, kenapa aku menjadi tawanan? Lebih enak berada di tempat asalku. Jauh sekali, belum tentu aku bisa kembali. Dan Alkitab akhirnya mencatat, Daniel tidak pernah kembali ke tempat asalnya. Tidak pernah kembali. Dia mati di Babel. Dia mati di Babel yang berubah menjadi Persia. Dia menikah di sana. Dan keturunannya, kalau kita membaca satu kisah, keturunannya itulah yang menjadi orang Majus. Yang kemudian akan kembali ke Bethlehem untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Warisan legasinya itu yang dia teruskan kepada generasi yang ada di bawahnya. Betapa luar biasanya hal yang seperti ini. Mungkin saudara sedang berada dalam situasi seperti tawanan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan pernah bahkan menyalahkan Tuhan. Dan jangan meratapi nasibmu sendiri. Karena dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan, ada satu rencana Tuhan yang besar sedang menantimu. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya. Ya memang tidak menyenangkan jadi orang asing toh. Memang tidak menyenangkan jadi orang tawanan. Memang tidak menyenangkan berada dalam sebuah situasi yang baru. Tapi kalau kita taat, Tuhan itu kan kadang-kadang membiarkan kita untuk melihat sikap hati kita. Dia lihat kita ini bisa dibentuk enggak? Dia lihat kita ini bisa dipromosikan atau tidak. Dan itulah yang dialami oleh Daniel. Hendaknya itu juga menjadi pengalaman kita bersama. Haleluya. Poin yang kedua. Di dalam kisah Daniel ini, kalau kita terus membaca perikop atau narasi di dalam pasal yang ke-6. Coba lihat, dimanapun kita berada,
Dimanapun Tuhan tempatkan kita, apalagi kalau bintang kita sedang bersinar, tidak semua orang menyukai kita. Dan juga kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa. Apalagi kalau Anda bekerja di marketplace di luar sana, di kantor. Bahkan sesama orang Kristen bisa menjegal kakimu. Itu juga yang dialami oleh Daniel. Statusnya sebagai orang asing membuatnya menjadi objek yang dicemburui. Statusnya sebagai orang yang diberkati oleh Elohim. Hikmat yang luar biasa yang ada padanya melebihi orang-orang lain. Membuatnya dicemburui. Emang salah kalau dia lebih pintar dari orang lain? Apa salah kalau kita melihat orang lain lebih berhasil dari kita? Daniel di dalam pasal 6 ayat 4 dan 5. Coba kita lihat saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu. Sebentar. Pejabat tinggi berarti dua temannya yang lain kan? Teman dekatnya di mana mereka seharusnya saling bekerja sama untuk mengelola pemerintahan dalam wilayah yang begitu luas itu. Dua dari rekan kerjanya bekerja sama dengan wakil-wakil raja yang menjadi penguasa di seluruh wilayah kekaisaran Persia di masa itu. Membangun dan mencoba mencari alasan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Selalu mencari celah. Dan memang ada orang yang seperti itu. Makanya kita harus menjaga diri kita. Dalam setiap mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Jangan sampai kita menciptakan celah. Karena memang ada orang yang selalu tidak suka. Dan mengincar tempat duduk yang sedang engkau tempati. Karena dia ingin duduk di sana. Dunia begitu saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam kasus Daniel. Mereka tidak mendapat alasan apapun. Atau apa? Sesuatu kesalahan. Sebab apa? Ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian. Atau sesuatu kesalahan kepadanya. Memang akan selalu ada orang yang mencari-cari masalah. Ketika kita dipromosikan oleh Tuhan, tidak semua orang senang. Ketika Anda sekolah, tidak semua orang senang. Ketika Anda berhasil, ketika Anda diberkati, ketika Anda terlihat lebih pintar, ketika Anda memiliki dampak, tidak semua orang senang. Kenapa hal yang seperti ini terjadi, saudara? Kemarin di dalam ibadah youth, Abuna bicara mengenai the spirit of competition. Dunia ini memacu setiap orang. Karena spirit behind yang ada dalam pacuan itu adalah roh untuk saling bersaing. Dan untuk saling bersaing supaya dia bisa maju lebih dari orang lain. Orang bisa melakukan apa saja. Orang bisa mengorbankan temannya. Orang bisa mengorbankan persahabatan. Bahkan orang bisa melanggar prinsip-prinsip etika dan prinsip-prinsip moral. Kalau perlu dia injak lehermu supaya dia bisa naik. Saudara, itu adalah fakta di dunia persilatan. Spirit of competition mendorong orang untuk menjadi lebih dari orang lain. Nah, kalau orangnya tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, kalau orangnya bukan anak Tuhan, apa yang akan dia lakukan? Dia injak leher orang. Kalau perlu dia korbankan temannya supaya dia naik. Makanya kemarin Abuna menjelaskan kepada youth, spirit of competition boleh ada di dalam diri kita. Tapi harus kita lakukan dengan cara-cara Alkitabiah. Haleluya. Dengan cara-cara bermoral. Kalau kita tahu bahwa itu cara-cara yang sama dengan dunia. Biarkan saja. Biarkan dia menang. Karena kita akan memiliki bagian kita sendiri yang berasal dari Tuhan. Ini yang kita pelajari saudara. Ada yang namanya paradoks dari promosi Tuhan itu. Karena ketika Tuhan mempromosikan hidup kita, maka di saat yang sama kita harus siap dengan sejumlah tantangan-tantangan yang bahkan belum pernah kita pikirkan. Seperti apa tantangan, apa masalah, apa problem yang ada di depan kita ketika kita menerima promosi Tuhan itu. Bahkan kita tidak tahu. Yang ingin saya beritahukan kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa promosi Tuhan selalu jalan berbarengan dengan yang namanya tantangan akibat promosi itu. Lihat di poin yang pertama tadi, tidak semua orang menyukai kita.
kita dipromosikan Tuhan, jangan hanya menganggap itu sebagai sebuah berkat. Tapi anggap itu sebagai sebuah ujian yang siap memprosesmu dalam level yang lebih lanjut, dalam level yang lebih tinggi. Karena pasti ada tantangannya. Dan tantangan itu berasal dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi di saat Tuhan memberi promosi, saudara-saudara, di satu sisi memang dia memperlengkapi. Alkitab memberitahukan kepada kita ketika dia mengangkat Daniel menjadi penasihat raja. Wow, Tuhan memberikan kepadanya roh yang luar biasa. Dan terutama yang dimiliki oleh Daniel adalah roh hikmat dan kemampuan manajerial. Kalau kita belajar dari kehidupan Daniel, kita melihat manifestasi roh hikmat itu begitu luar biasanya. Sehingga dia bisa langsung memberikan pendapat kepada raja dan raja mendengarkan dia. Ini membuat semua orang yang ada di sekitar raja menjadi iri. Dan Daniel kalau kita membaca sumber-sumber lain di luar Alkitab, adalah seorang yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dia mampu menghandle secara administratif. Dia mampu dia memiliki komunikasi publik yang bagus. Dia mampu mengelola orang, saudara. Itu yang membuatnya berbeda dibanding orang lain. Namun hari Sabtu kemarin dalam ibadah Yud menjelaskan, anak-anak muda sekarang, perhatikan saudara. Kalau Anda berada di dalam garis ini dan berjejer dengan anak muda yang lain, jangan menjadi sama dengan anak muda yang lain dengan hanya berada di dalam batas garis yang sama. Tapi Anda harus maju lebih. Anda harus maju satu langkah dibanding orang lain. Haleluya. Itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Karena semua orang sekarang memiliki peluang yang sama untuk maju. Semua orang sekarang memiliki peluang yang sama untuk pintar. Yang membuat kita berbeda adalah ketika kita maju satu langkah dibanding orang lain. Kalau semua orang mengerti bahasa Inggris, Anda tidak akan menonjol. Yang membuatmu berbeda ketika engkau mengerti bahasa Inggris dan Anda mengerti bahasa Jepang. Contohnya. Yang lain tidak mengerti bahasa Jepang. Semua orang jadi MC. Coba lihat anak Abuna ini Alsa. Semua orang juga jadi MC. Apa yang membuatmu berbeda? Karena public speakingmu baik dibanding orang lain. Wajahnya ayu toh. Yang lain eleh. Ya toh? Kalau model saya seperti Pak Hartono bapaknya ini. Alsa didatangi cowok. Saya datang begini. Ngapain? Hah? Saya keluarkan pistolnya di atas meja. Jadi dalam hidup ini, kalau kita udah sama rata dengan orang lain, kita harus mencari peluang yang membuat kita terlihat berbeda. Haleluya. Itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Anda nggak bisa unggul komparatif kalau kerjaanmu setiap hari main game. Sampai kacamatamu jadi tebal. Gimana di gereja everyday with miracle. Senin sampai hari Sabtu everyday with game. Nggak dapat mujizatnya. Kalau game bisa menyelamatkan hidupmu, membuatmu masuk surga, membuatmu bisa makan, beli nasi, beli beras. Hidup ini realistis, beli bensin. Ayo kita semua main game. Membuat angka rapormu jadi 9. Saya orang pertama yang akan mendorong saudara. Kalau perlu saya beliin semua gadget. Anak muda di gereja ini. Itu saudara. Keunggulan komparatif itu harus kita miliki. Karena di dalam dunia persilatan, spirit of competition. Kita berhadapan bukan dengan sesama orang percaya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang valueless. Tidak memiliki nilai. Tidak memiliki moral. Kita berhadapan dunia yang siap mengorbankan kita demi ambisinya secara pribadi. Memang Tuhan memakai kita. Tetapi di sisi lain, Dia selalu menguji dan menempatkan kita di dalam situasi-situasi untuk mempertajam kapasitas kita melalui kondisi-kondisi tertentu. Dia tempatkan kita dalam spirit of competition yang begitu ketat. Untuk melihat kita bisa mengemban tanggung jawab itu atau tidak. Kita tetap bisa dipercaya atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang baru dipakai sedikit saja, udah berubahnya minta ampun.
berubahnya minta ampun. Ada dulu teman saya, saudara, ketika dia belum sekolah, dia sangat humble. Dipanggilnya Pak. Sekarang ketika dia sudah doktor, dia tidak mau kalau dipanggil namanya, harus dipanggil Pak Doktor. Wah. Misalnya joki namanya joki, Pak Doktor Joki. Wah, gitu. Harus gitu. Kalau enggak dia enggak mau jawab. Berubah. Emangnya doktermu menyelamatkanmu? Tidak, saudara. Ketika Tuhan mempercayakan banyak hal kepadamu, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah keberuntungan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu diiringi oleh tanggung jawab. Apakah engkau bisa mempertahankan apa yang Tuhan percayakan itu dengan tetap setia pada nilai-nilai kebenaran? Atau justru mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepadamu dengan cara-cara seperti sama dengan hanya orang dunia lakukan? Anak Tuhan tidak demikian. Karena anak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan sendiri. Dan anak Tuhan harus digerakkan oleh nilai-nilai Alkitabiah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Ketika orang lain menjatuhkan dia, ya sudah, jabatan itu kan sementara toh. Nanti Tuhan akan mengganti dengan hal yang lebih besar. Haleluya. Haleluya. Poin yang ketiga. Bukan hanya menghadapi spirit of competition. Tapi juga adalah ujian iman. Di dalam cerita atau narasi tentang Daniel, kita melihat bagaimana imannya diuji. Karena orang-orang ini tidak suka, mereka memprovokasi raja untuk membuat peraturan. Di zaman itu, saudara, kalau raja sudah mengeluarkan undang-undang, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dicabut, tidak boleh di-cancel. Artinya ketika dikeluarkan, harus dilaksanakan. Dan orang yang tidak melaksanakannya akan dihukum. Nah, orang-orang ini mencari cara, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka tahu, Daniel adalah seorang yang taat beragama, yang rajin beribadah. Mereka tahu bahwa agama Daniel berbeda dengan mereka. Dan mereka menggunakan itu sebagai celah untuk menjatuhkan Daniel. Ditetapkan suatu larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Darius, karena dia juga adalah seorang raja yang menyembah pagan. Oh, dia berarti aku dituhankan, betul kan? Orang harus menyembah kepadaku. Maka dia menerima provokasi itu, membuat undang-undang dan perintah dan menjadikannya sebagai sesuatu yang legal di seluruh, bukan hanya di ibu kota Persia, di seluruh kekaisaran. Mereka harus menyembah raja dan menjadikannya Tuhan. Bagaimana dengan Daniel? Bagaimana dengan Daniel? Dia tidak melakukan itu. Kalau kita membaca Alkitab, sikap Daniel itu, saudara, dia tetap dan dia tidak takut. Dia tetap menjalankan ibadahnya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mengapa ada kalimat seperti yang biasa dilakukannya? Artinya Daniel memiliki kebiasaan, disiplin di dalam berdoa dan terhubung dengan Elohim. Walaupun dia jauh dari Yerusalem, tingkap-tingkap itu adalah
atap begini saudara. Jadi ada atap yang bisa dibuka di atas loteng. Dan itu kiblatnya ke arah kota Yerusalem. Menghadapkan wajahnya ke sana. Untuk berdoa kepada Elohim. Dan dia memiliki kebiasaan 3 kali sehari berlutut dan berdoa. Ada orang yang tahu kebiasaan itu dan menggunakan kebiasaan itu untuk menyerang Daniel. Apakah Daniel takut setelah mendapat larangan itu? Oh, raja loh saudara. Dia penasihat raja dan dia tahu bahwa konsekuensinya seperti apa, dia tahu. Tetapi itu tidak membuat imannya gentar saudara. Dia tetap mempertahankan dan membela imannya apapun situasinya. Hari-hari ini saudara, semua gereja di seluruh dunia sedang bangkit lagi. Bangkit lagi karena ibadah sudah mulai dilakukan on-site. Ibadah pertemuan tatap muka sudah mulai terjadi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sudah terbiasa online. Jadi dia tetap memilih online saja. Juga ada di jemaat-jemaat kita, nanti kita bezuk, kita telepon saudara. Dia berkata, Abuna saya tetap online saja. Nah itu mainstream. Tahu ya? Dia mengikuti mainstream. Bagaimana dengan kita? Ada orang-orang yang disebut dengan oportunis. Tahu oportunis saudara? Kalau di situasinya A ya dia akan A. Lalu kalau situasinya B, dia akan B. Kalau situasinya C, dia akan C. Dia melihat situasinya, dia melihat keadaan di sekelilingnya. Jika itu menguntungkan bagi dia, dia akan mengikuti sesuai dengan situasi. Mungkin kita bisa begitu dalam pekerjaannya. Tapi dengarkan saya, itu namanya tidak memiliki integritas. Tidak punya pendirian yang kokoh dan kuat. Sebentar A, sebentar B, sebentar Senin, sebentar Kamis. Daniel tidak mau dan tidak memperlihatkan sifat oportunis itu kepada kita. Justru kepadanya kita belajar. Dia tahu tantangan yang akan dihadapi, hukuman yang bakal menantinya kalau dia melanggar. Tapi dia konsisten. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita diperhadapkan berada di dalam 2 pilihan. Tetap bertahan dengan integritas kita atau ikut mainstream. Kalau orang satu kantor korupsi, Anda bertahan gak untuk tetap tidak korupsi? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab dan renungkan, tidak bisa hari ini jawabannya. Di sepanjang hidupmu. Kalau satu kantor bohong, satu kantor itu sudah melakukan kejahatan terstruktur, Anda tetap memilih untuk tetap jadi orang baik atau ikut mereka dengan segala resikonya. Kalau satu kantor bohong dan Anda mengikuti mainstream, maka Anda akan menjadi bagian dari mereka dan diterima dengan baik. Tapi kalau Anda tetap memegang integritas, Anda bisa dikucilkan loh. Jadi pilihan ada di tangan kita. Daniel memilih untuk tidak mengikuti mainstream. Karena ini iman. Jangan menggadaikan iman yang ada padamu hanya karena ada arus mainstream di luar sana yang membuat Anda akhirnya menjadi tidak populer. Ini pelajaran ketiga yang sangat penting untuk kita pahami. Kita tahu risikonya, tapi kita siap menghadapi risiko itu. Kita siap menghadapi risiko itu. Pada waktu kota Semarang dipenuhi dengan mainstream, hampir semua hamba Tuhannya, jemaatnya, pendeta-pendetanya berorientasi kepada satu gereja yang pendetanya mendengar suara Tuhan, yang naik turun sorga, saudara. Abuna memilih untuk tidak mengikuti mainstream. Tidak mau. Silakan. Lo Pak Soni nanti kita akan support gerejamu Pak. Kebutuhan gerejamu apa? Ada lo yang pernah nawarin, kita akan support kursi di gereja Bapak. Kalau terhubung dengan kita akan, tapi Bapak harus ikut kirim jemaat ke sini. Nanti bus kita kirim, kita akan support. Bapak punya kebutuhan apa di gereja, kita support. Kita ada program-program Bapak akan VVIP, hamba Tuhan yang akan duduk di barisan depan. Saya pernah ditawarin seperti itu, saudara. Saya berkata tidak. Karena biasanya yang mainstream itu tidak kekal.
Apalagi kalau mainstream itu tidak berasal dari Tuhan. Tidak pernah abadi. Itu saudara. Lalu seseorang pernah dan akan tetap dibela. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Singa juga adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan yang memerintahkan agar singa itu menutup mulutnya walaupun mereka lapar. Mungkin Tuhan membuat mereka merasa kenyang. Sehingga mereka tidak tertarik melihat daging Daniel. Dan mungkin mereka menganggap Daniel adalah sahabat mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam gua itu. Yang kita tahu, Daniel di dalam gua itu aman-aman saja. Haleluya. Entah apa gua singamu hari-hari ini. Tapi kalau engkau setia kepada Tuhan, dengarkan Pak Sony, dengarkan Abuna saudara, Anda akan aman-aman saja. All is going well. Semua akan baik-baik saja. Tuhan akan berurusan dengan semua orang yang merekayasa untuk menjatuhkan kita. Tuhan akan berurusan dengan mereka. Dan kita akhirnya menjadi seorang pemenang.